tidak mengurangi rasa mahabbah kita. Semoga itu semua untuk motivasi, menjadikan suatu giroh, semangat untuk tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, para dewan guru, wali murid yang berbahagia. Wah, kayak kurang semangat ini. Ayo, sholat lagi. Monggo nggih. 1 kali, 2 kali. Nanti habis sholawat Pak Ustadz bercerita saja. Ya, tadi sudah disampaikan semua soalnya. Ya, bercerita aja. Ayo sholawat. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik para adik sekalian, ibu guru semuanya yang hadir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang insyaallah kita harus teladani, mulai dari tingkah, dari tindakan, ya, dari ucapan, ya. Kalau bahasa Arabnya kita harus meneladani dari surah, ya, bentuknya dan cara kita berpakaian dan lain sebagainya. Surah, ada sirah, kita harus bisa meneladani apa namanya riwayat hidupnya beliau, perjuangannya kayak apa. Ada surah, sirah dan sarirah, yaitu masalah ketauhidan, cara kita menjadikan keimanan kita tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
pada ada sekalian, kayaknya telurnya ini keburu habis menjadinya. Sebentar aja mungkin sedikit ada dua, nanti mungkin cerita kita. Cuma kalau disimak baik-baik dia tadi ya. Nanti ada kuis nantinya ya. Dicatat. Mudah saja nanti. Sosok perjalanan bagi Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari salah satu sahabat kita, Khulafaur Rasyidin. Beliau sahabat yang paling jujur, yang paling percaya langsung, tanpa sebenarnya itu tanpa ada dengar-dengar, langsung los manut, pasrah bongkokan begitu. Siapa beliau? Sering kita dengar, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Oke, Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau memang sahabat ya, sahabat yang beliau pada waktu itu seumuran beliau, mungkin muda-mudi, kayak sepantaran kayak Guru Muhammad sama Guru Ismail mungkin beliau, satu tahun mungkin di antara itu, senasa. Cuma masya Allah kepercayaan dan keimanan bahwasanya itu Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah, beliau 100% kepercayaannya. Dibuktikan ketika beliau Rasulullah Muhammad SAW. Halo. Ketika bagi Nabi Muhammad SAW ketika terjepit, ketika terpuruk, geraknya terkepung oleh kafir Quraisy waktu itu, ya. Beliau akhirnya mengajak sahabat Abu Bakar pergi melewati hijrah ke Madinah. Langsung berkemas-kemas karena sudah terpuruk dan terjepit, beliau akhirnya hijrah ke Madinah. Beliau Madinah itu jaraknya kurang lebih berkilo-kilo gitu, berapa 300 kilo lah, kayak apa itu. Nah, cuma kalau di sini, kalau di Makkah itu, Madinah itu selatan Makkah. Ya. Cuma waktu itu sahabat Abu Bakar diajak Rasulullah mau berhijrah ke Madinah lewat utara, yaitu menuju ke Gua Thur, apa itu ya, Gua Thur namanya, Jabal apa itu, Jabal Nur ya, Jabal Nur namanya ya. Halo, ingat Gua Thur? Ada Gua Hiro, ada Gua Thur ya. Tahu gua tak? Ya. Gua kecil di mana ini, bukan Al-Kahfi namanya. Kalau Al-Kahfi itu gua kecil, kayak di Lamongan sana ya biasanya. Kalau ini Gua Thur. Beliau jalan kaki sama sahabat Abu Bakar. Rasulullah, kemana ini? Ayo ke utara. Ya. Padahal Madinah itu ke selatan. Cuma saking manutnya beliau, tidak ngurus sudah. Ya. Cuma saking beliau seorang orang yang polos dan sangat percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lain itu beliau juga siap membarengi Rasulullah di depan beliau. Jadi sahabat Abu Bakar itu tidak di belakang, siap berangkat di depannya ke jalan. Jaraknya itu kurang lebih 8 km, 8 kilo jauh. Ya. Ini dari sana berapa ini? 10 kilo? 13 kilo, kurang lebih 8 sampai 10 kilo. Ya, lumayan nih waktu itu. Ya, terus naik ke Jabal Nur. Di situ dibuat Rasulullah Muhammad SAW.
ketika lari dari kejaran orang kafir Quraisy, beliau berdiam di Gua Thur itu selama kurang lebih tiga hari. Oh, 3 hari, jangan lama-lama sayang ya. Oke, ya 3 hari ya. Mantap ya. 3 hari di situ banyak cerita di situ. Salah satunya mungkin nggak asing, ada apa namanya, laba-laba ya, yang menolong dan memberi suatu pertahanan bahwasanya beliau tidak ada di satu gua itu. Cuma ini yang bikin menarik, ketika berdiam agak lama suatu waktu, 1 hari dari baginda Nabi Muhammad SAW berada di gua, beliau bersama Abu Bakar, sahabatnya yang tercinta. Beliau ketika waktu capek beliau sudah, yang penting beliau gantian. Kadang beliau yang Rasulullah itu terjaga, sahabat Abu Bakar tertidur ya. Sebaliknya, dengan sahabat Abu Bakar tertidur, beliau Rasulullah Muhammad SAW terjaga ya, gantian supaya tidak sampai terkepung kafir Quraisy ya. Makanya kemarin tadi itu itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka ya, suka duka susah. Kalau kita kebontar ke sini tadi kayak enteng itu ya Bang Elvin ya. Cuma kalau lihat perjuangannya hubung awas nih, makanya semangat beliau. Kalau ingat telah dengan Rasulullah perjuangan seperti itu, apa itu? Ternyata kita bermanfaat para guru, ada murid anak didik di sini, masya Allah. Saya tadi nggak bisa membayangkan dan terenyuh. Banyak sekali jasa-jasa para guru di sini ya. Insya Allah ini semua berkatnya bagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya potong sedikit semua ini, para bapak-bapak, para ibu, para apa namanya, anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah, semua ini adanya dunia alam semesta ini tercipta adanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, jaringan ini sudah banyak. Bagi pendidik ini paling banyak jariahnya ini ya, paling banyak yang enggak apa itu dulu pahlawan tanpa jasa. Sampun itulah, monggo. Apalagi di tengah-tengah laut ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi anugerah khususnya keluarga apa namanya Kota Bontang, khususnya di Pulau Gusung, Pulau Gusung Island ya, Pulau Gusung ini ya. Insya Allah semoga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3 hari beliau sahabat Abu Bakar sama Rasulullah berdiam atau sembunyi di Gua Thur yang jaraknya naik, masih jalan kaki dari Makkah ke Gua Thur itu 8 kilo, kemudian masih naik ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berada di pangkuan tidur, beliau gak taunya sahabat Abu Bakar ketika beliau ada di gua itu, namanya gua, tahu ya gua ya, lubang ya, tahu gua kan? Tahu ya? Ya, kita bayangkan cuma guanya itu enggak kurang lebih 3 meter sama 2 meter antara itu, enggak lebar. Yang penting bisa buat sholat berdua waktu itu. Ya. Di dalam gua itu ada seekor ular. Apa bang sudah sayang tadi ya. Ini ada kita lagi dalamnya ada ular ya. Ular itu ketika kakinya sahabat Abu Bakar, beliau ada di pangkuan lagi bagi Nabi Muhammad SAW di pangkuan kakinya Abu Bakar, akhirnya ada ular di lubang itu. Langsung ketika namanya ular ya, di lubangan langsung nggak bisa jangkauannya, beliau langsung kakinya dibuat lutut ya,
dibuat nutup begitu ya. Kayak apa nih? Ya, dibuat nutup begitu. Ya. Namanya ular, akhirnya beliau ular itu marah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika beliau takut. Ya. Cuma hanya saja ular itu Abu Bakar nggak bisa tahu punya karomah mendengar assalamualaikumnya ular. Suatu ketika langsung menutup saja itu, khawatir menjaga semua itu, menjaga supaya Nabi Muhammad SAW selamat dari gigitan ular. Akhirnya ditutuplah itu dengan kakinya. Langsung seketika digigit itu, marah ular. Ya. Sampai namanya digigit, akhirnya racunnya merasuk. Saking merasuk sampai merah biru begitu, berkeringat banget sahabat Abu Bakar. Sampai menetes keringatnya itu menetes mengenai wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Seketika bangun Rasulullah. Apa ini Rasul? Sahabat Abu Bakar. Enggak ada apa-apa sahabat Abu Bakar. Nabi ya. Namanya sahabat nih, biarpun sakit beliau ya, biarpun sakit ya, sahabat tercinta dan sangat los, biarpun sakit dia actionnya itu modelnya kayak nggak sakit. Ya, itulah sahabat ya. Beda dengan kita kadang kebanyakan mengeluhnya biasanya kita sendiri begitu ya. Kalau sahabat Abu Bakar teruji, makanya gelarnya beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau ya. Ringkas cerita langsung, bukan Rasulullah, ini ada ular aja ini. Sampai biru ini. Iya, jadi ada ular mau masuk. Ya, coba keluarkan ini. Ya, langsung lihat kakinya Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim, diobati, langsung sembuh. Ya, Rasulullah yang mengobati. Kalau Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa ya, hanya ada kawannya sendiri. Kalau Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim langsung bisa. Itulah Rasulullah. Soalnya Rasulullah itulah kekasih Allah ya. Lanjut, setelah selesai sahabat Abu Bakar disembuhkan dari racun, diangkat racunnya, muncul lagi itu ular. Ya, Assalamualaikum. Gimana ular? Waalaikumsalam. Rasulullah Muhammad SAW tahu bahasa semua alam dunia ini. Rasulullah Muhammad SAW tahu dan bisa berkomunikasi. Akhirnya ada apa ular? Iya Rasulullah, saya itu kepingin ketemu panjenengan. Mulai 1000 tahun yang lalu saya minta kepada Allah untuk ketemu jenengan, melihat wajah ganteng, melihat wajah elok panjenengan. Ya, sudah lama. Enggak tahunya ketika saya berdiam di gua ini, sudah lama menunggu sampai ribuan tahun. Ini namanya ular itu, sejak kita. Karena apa? Hanya untuk melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita, para ibu, bapak semuanya, kita jadi semoga kita berkekuatan dan berusaha terus mau sampai berdoa, semoga kita bisa bermimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Soalnya suatu anugerah kita menjadi umatnya ini. Nabi Muhammad itu bukan anugerah umat Islam, untuk alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena kamu Nabi Muhammad, kalau tidak karena kamu Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah ini, alam semesta tidak akan kami ciptakan. Ya. Halo. Semangat ya. Beribu-ribu tahun ular itu ingin kita melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada di lagu yang biasanya hidup saya itu ya. Alangkah indahnya. Gimana? Lupa bu? Alangkah
indahnya. Gimana tuh? Andai melihat wajahmu, ya dia Masya Allah. Kayak apa? Kita melihat baginda Nabi Muhammad SAW, gantengnya itu, wah 100% sudah. Semuanya itu full ini apa namanya Habibullah, ya Rasulullah Muhammad SAW. Sampai ular pun seperti itu beribu-ribu tahun antri. Makanya kalau umatnya nggak kepingin ketemu mimpi Nabi Muhammad, sayang sekali ya. Nih monggo kita berdoa, mungkin barokahnya kita di busung ini Mama Elia, kita bisa nanti bertemu nanti malam kapan. Soalnya apa? Kalau sudah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, kita sudah otomatis masuk surga. Ya, itu. Ular pun akhirnya ngomong, iya Rasulullah bertahun-tahun di sini, nggak taunya ada yang nutupin kakinya. Oh, iya. Oh begitu ya. Oh, baik kalau begitu. Ya sudah, terima kasih Rasulullah. Langsung beliau Rasulullah Muhammad SAW bercerita kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar, ular tadi itu mohon maaf tadi gigit, karena ular yang menggigit panjenengan tadi itu sudah beribu tahun ingin melihat wajahku, begitu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Iya. Sudah ngantuk kayaknya ya. Kayaknya halo itu enak ya. Baik. Jadi ada apa itu? Ada buah tur, ada sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya. Sedikit cerita, ini nggak lama ini ya, soalnya ya siap. Nanti juga ada kuisnya nanti. Oh, yang kedua, sosok yang tidak bisa kita lupakan, ya, yaitu itu namanya yang tadi itu suka dukanya. Ini yang paling duka, ya, yaitu beliau. Oh, ini yang suka, ya, yang kalau tadi itu duka perjalanan Muhammad SAW di kebun para kafir Quraisy sehingga beliau di gua itu. Yang kedua ini suatu ungkapan kegembiraan, yang mana kegembiraan ini diungkapkan, disyukuri oleh pamannya sendiri, yang notabene orang kafir Quraisy. Siapa? Pamannya Rasulullah, yang musuhnya Rasulullah.